Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Desa Ciletek, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Desa Ciletek. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak sekali bagi kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat apalagi Pak Rasino, nikmat. Dan kalau kita hitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Demikian firman Allah di dalam Al-Qur'an. Jika kalian menghitung nikmatku, niscaya tidak akan bisa. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tema kita pada pagi ini adalah hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang monggo barangkali sesuai dengan kondisi kita. Apa yang kita rasakan setelah kita berbagi dengan orang lain? Pak Rasino? Yang saya rasakan adalah kita mensyukuri bahwa kita diberikan rezeki oleh Allah. Nah, rasanya senang gitu? Senang ya diberi rezeki. Oke. Kalau menurut Bu Nina, gimana Bu Nina? Apa yang kita rasakan setelah kita berbagi dengan orang lain? Berarti kita lapang ya, contohnya seperti itu. Kemudian benda atau barang apa saja yang pernah kita berikan ke orang lain. Nah, kalau untuk Karyanti, saya sering dikasih sesuatu ya, dari hasil dunia, ya Bu, itu luar biasa. Ya, apa yang kita punya, ya bisa kita berikan kepada orang lain semampu kita. Seberapa sering kita berbagi dengan orang lain? Sering, sangat sering, jarang. Itu yang tahu kan dengan semuanya. Okay. Kapan terakhir Bapak Ibu berbagi dengan orang lain? Nah, kalau Pak Kato tadi Pak, saya ketemu orang tukang parkir luar biasa Pak. Insya Allah menjadi amal panjenengan sing ngeboti amal panjenengan besok di acara Amin. Kalau saya juga tadi pagi sama seperti Pak Kato ngasih kepada Pak Oga itu yang sukanya berani-berani. Nah, itu. Biasanya kalau di Jumat tak rapel daripada bendina ngasih ya sekalian rapel. Itu di perempatan Dana Raja. Itu kan biasanya kan di situ rame. Ada pasar juga, itu biasanya ada Pak Ogo yang sukanya berani-berani. Bapak Ibu, kita berbicara tentang ibadah. Ibadah itu ada yang sifatnya perseorangan, ada yang sosial. Kalau ibadah perseorangan itu contohnya apa Pak Bu? Perseorangan, sholat, ya, sholat, terus mungkin puasa yang sifatnya individu. Ya, perseorangan, sholat. Kalau zakat mungkin bisa masuk ke sosial, Bapak Ibu. Iya, yang sifatnya berkaitan dengan orang lain. Ya, hablum minallah, ini hablum minannasnya. Nah, kalau perseorangan itu kan persoalan ibadah yang kaitannya sama individu masing-masing. Contohnya ada sholat, mungkin ada puasa, ya, ada haji atau syahadat. Itu ibadah yang sifatnya perseorangan. Nah, sementara ada juga ibadah yang kaitannya sama ibadah sosial. Nah, antara lain ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ya, itu ibadah yang bersifat sosial. Nah, di antara ibadah-ibadah tadi, saya akan lebih fokus kepada satu ibadah yang sifatnya sosial, yaitu tentang zakat. Nah, jadi tema kita itu tentang zakat. Kebetulan
mungkin tema ini sangat pas ya, karena kaitannya sama bulan suci Ramadan. Biasanya di bulan ini juga orang berlomba-lomba untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Termasuk dalam hal ini orang yang ingin menunaikan zakat itu biasanya lebih banyak dilakukan pada bulan suci Ramadan. Ya, zakat, pengertian zakat secara bahasa itu adalah berasal dari bahasa Arab zakah, artinya suci, bersih, baik. Nah, kalau Pak Yono misalnya bajunya kotor, caranya gimana Pak biar bersih? Dicuci ya, motornya kotor ya dicuci. Kemudian badan kita kotor ya disucikan, misalnya berhadas besar ya disucikan. Tapi kalau bagaimana dengan uang kita, bagaimana dengan emas kita, bagaimana dengan zakat kita, pertanyaan kita, apakah dengan cara dicuci? Tentunya kita Ibu ya. Tentunya yang seperti itu dikeluarkan dengan cara mengeluarkan zakatnya ya. Secara istilah adalah memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis ya. Jadi secara istilah zakat itu sebagian harta kekayaan ya, atau rezeki kita yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, secara hukum itu zakat hukumnya wajib ya, beda dengan sedekah, beda dengan infak, hadiah, itu lebih condong kepada sunnah. Kalau zakat asal kita mampu dan sudah mencapai nisab, sudah haul, maka untuk harta ini wajib kita zakati. Nah, sedangkan sunnah untuk sedekah, infak, hadiah, wakaf itu hukumnya sunnah gitu Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa dalil yang mewajibkan tentang wajibnya zakat. Itu yang pertama dari dalam Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Biasanya perintah zakat ini terkait dengan perintah sholat terkait dengan perintah zakat atau sebaliknya ya. Ada zakat ya ada sholat. Ini mengingatkan betapa pentingnya yang namanya zakatnya. Kalau sholat kan tadi ibadah yang sifatnya individu, sedangkan sholat, sedangkan zakat itu sifatnya ibadah sosial. Ada surat At-Taubah ayat 103 ya. Ambillah zakat dari harta mereka, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum innallaha sami'un 'alim ya. Itu surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Nah, ini juga menjadi dasar ketika seorang amil atau seorang yang menerima diberi zakat itu untuk mendoakan orang yang memberi zakat, karena doa yang dipanjatkan oleh mereka itu ya, itu bisa menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka ya. Jadi kalau kita diberi zakat misalnya, itu alangkah baiknya kita balas pemberian mereka dengan kita mendoakan mereka ya. Itu agar yang memberi itu merasa tenang karena sudah didoakan. Kemudian ada yang ketiga dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara ya. Ini biasanya menjadi hadis tentang rukun Islam. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Ini dalil-dalil yang mewajibkan kita itu diwajibkannya berzakat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa istilah yang sering kita temui ketika kita berbicara tentang zakat. Ada istilah musyaki, ada mustahik, ada nisab, ada haul ya. Kalau musyaki apa Bapak Ibu? Musyaki ucapan sepakat ya, syaki ya. Musyaki itu orang yang
Iya, orang yang berzakat, orang yang berikan zakat itu namanya musafir. Nah, kalau mustahik menerima kebalikannya. Kalau nisab batas ya batas tertentu dari harta yang dimiliki ya ukurannya. Kalau haul ya batas kepemilikan ya 1 tahun biasanya. Terus kalau pinter-pinter kabeh yo. Dan selanjutnya untuk zakat ini ada 2 macam Bapak Ibu yang kita kenal, ada zakat fitrah, ada zakat mal, oke. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sekarang apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, zakatun nafs, ya, karena berkaitan dengan jiwa, bukan harta, berkaitan dengan diri. Zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam. Nah, baik anak-anak maupun dewasa pada setiap menjelang Idul Fitri setelah merasakan puasa Ramadan. Jadi zakat fitrah ini sifatnya wajib asal ada kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya menjelang Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri maka kelebihannya itu wajib untuk dizakatkan. Zaman sekarang insya Allah nggak ada ya yang bulan hari raya Idul Fitri itu tidak ada makanan dan sebagainya. Hanya untuk zakat fitrah ini perlu Bapak Ibu untuk dicermati gitu. Jangan sampai sudah berpuasa dengan selama 1 bulan ternyata lupa untuk tidak berzakat fitrah. Nah, ini termasuk mungkin untuk anak-anak kita, untuk istri kita, atau orang yang menjadi tanggungan kita di rumah ya, yang misalnya ada rewang, pembantu, ataupun ada orang tua yang ikut kita selama itu. Nah, untuk besaran zakat berapa Bapak Ibu yang sudah biasa dilaksanakan? 2,8 ya. Nah, ini untuk kebumen itu sendiri sekarang sudah 2,8 ya. Kalau zaman saya kecil dulu itu masih 2,5. Kok bisa berubah ya? Ya. Tadinya 2,5 kemudian 2,8. Wah, nah ini gimana ini? Berarti yang 2,5 tidak sah. Nah, tetap sah ya. Karena ukurannya itu sebenarnya bukan kilo. Kalau kilo kan hanya di Indonesia saja. Aslinya itu satu sok. Sok itu seperti apa ya? Seperti rantang lah. Ya. Apa? Kutuk yang apa ya? Apa? Oh iya. Bro. Besok yang dia. Oh iya. Artinya yang cantik Pak lah. Cantik batik, cantik. Cantik lemah iya. Nah, sementara untuk tempat saya sendiri itu untuk besarannya sekarang 3 kg Bapak Ibu. Ya, jadi di sana itu sudah tidak ada zakat yang di bawah itu. Ya, yang penting panjenengan ya ikuti saja, misalnya di Kebumen 2,8 ya semelu baik. Ya, daripada angel genepna 3 kilo, nah, lebih insyaallah lebih awal ya. Kemudian syarat wajib untuk berzakat. Nah, yang pertama Islam. Nah, itu Mas Dery ya kayaknya nggak usah zakat ya Mas Dery. Mas Dery, Mas apa? Nah, itu nggak usah zakat. Islam ya. Yang kedua nih masih hidup ketika matahari terbenam di akhir Ramadan. Nah, misalnya besok Lebaran, maghrib masih bernapas, mereka ngep ya, harus zakat fitrah. Nah, kemarin saudara saya ada yang meninggal kemarin itu ya, itu sudah nggak wajib itu, karena nggak menangi akhir Ramadan. Ya. Kemudian apabila bayi, ya, apabila bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau besoknya Lebaran ya berarti lahirnya yang disaiki apa surungnya maghrib wis oek. Nah, maka wajib di zakat fitrah ya. Nah, yang terakhir untuk syarat wajibnya memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Nah. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Ya,
Jeneng sih orang tekon. Ya, yang pertama waktu mubah. Oh, tulisannya putih. Dihitamkan Pak, Aduh, ini priwe dihitamkan. Warna. Nah, ada waktu mubah Bapak Ibu. Waktu mubah itu waktunya adalah dari tanggal 1 Ramadan sampai terakhir Ramadan. Ya, biasanya panjenengan pas malam takbir berarti nanti ada waktu tersendiri ya. Nah, biasanya kalau di tempat saya ya biasanya menggunakan waktu mubah nih ya, dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir menjelang hari terakhir Ramadan. Kemudian waktu wajib. Nah, waktu wajib ini ya, ini mau hilang kan? Nah, waktu wajib itu waktu ya sejak terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan sampai menjelang sebelum subuh. Nah, itu waktu wajib. Berarti bandingnya menggunakan waktu wajib ya. Ya, itu wajib untuk membayar. Nah, waktu yang terbaik adalah waktu yang nomor 3, waktu afdol. Nah, waktu afdol ini setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri, itu waktu yang paling baik untuk membayar zakat kita. Cuma kita kalau kita bayar seperti itu, apalagi ada penyiaan, repotnya luar biasa, bisa-bisa orang itu sholat Idul Fitri ketemu ngurusi beras stok. Kemudian yang terakhir waktu haram, waktu kok haram itu, maksudnya adalah waktu kalau dikatakan seperti itu ya bisa. Harus zakatnya double. Zakatnya kan pada kampungnya akeh. Ya apa melalui lengket. Oh, langsung zakat ya Putri Allah Ibu Karyati, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu untuk waktu pembayaran zakat ya. Lanjut Bapak Ibu, memang sesuai setengah jam rampung. Yang selanjutnya zakat mal Bapak Ibu. Nah, ini zakat mal itu berkaitan dengan harta yang kita miliki. Nah, mau sama Mas AI itu gede banget. Kan disakati ukuran kilo ya. Zakatnya. Zakat mal yang kedua Bapak Ibu berkaitan dengan zakat, disebut juga dengan zakat harta. Ya, secara pengertian mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai nisab pada orang yang berhak menerimanya. Kemudian hukumnya wajib atau fardhu ain. Nah, dengan ketentuan jika sudah mencapai nisab dan kaul. Jangan khawatir Bapak Ibu, misalnya dua emas 10 gram, insya Allah tidak terkena zakat ya, sok. Tapi nek emasnya sok on ya siap-siap untuk dikeluarkan. Nah, yang malu di emas, di emas wafa sama emas rafta gede-gede. Pak Gadot masa apa Pak? Masaknya orang. Ya benar, emasnya kan berapa karat? Berapa karat kan itu emas kan? Mas Gadot terus Iya, mau ditimbang orang karat berapa itunya persentasenya? sekarang kan Ya kan bener, emas kan 2 karat ya Pak. Dan emas orang karat ya emas. Karena itu gue berkira karat Pak, yang itu Pak. karatan Buang berarti. Oke Bapak Ibu, tadi di depan tidak ada istilah nisab ya, harta telah mencapai jumlah tertentu ya. paling bilang Pak. Ya paling kok anak Pak, ukurannya Pak. Masalahnya ini kan musim panen. Nah iya kan. Harapan tuh kan panen kabeh. Ya semoga nanti kesadarannya tuh ya. Satuan Karena panen Ada nisabnya ada. ini orang penting, mulai menjelur penting. Oke. Lanjut nanti di sini ada nih Bapak Ibu. Ya oke. haul. Haul, harta yang telah mencapai 1 tahun. Nah,
bermasnya nembe sebulan ya cukup bulan ini ya orang bisa tapi yang baru nulis dua disimpan anak 2 tahun apa 1 tahun yang lalu ya harus siap-siap dikeluarkan zakatnya ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau bakul emas gimana itu? Kalau dari bakul emas ngecina ya orang harus zakat ngecina. Nah lagi merugikan negara ya. Dan ngecinanya Islam terus Islamnya yang menyadari ya Islam taat ya insya Allah Pak. Tapi kan rata-rata bakul emas kan Cina ya Pak. Itu kan bukan itu kan barang jual beli. Ya nanti kan ada yang namanya zakat perdagangan juga. Oh iya iya. Zakat Menarik, ya. Menarik. Terus, nah ini Bapak Ibu, harta yang wajib disakati, emas, perak, duit, perdagangan, itu bakul emas itu Berarti pare ora ya? Hah? Pare ora ya? Lagi misal pertanian, perkebunan, perikanan, gue Pak Gatot gue, di nama gue pitik nama 1.500 yo. Zakati ya. Kamu siji ya kalau gue nyung bae deh, sembelihnya bagi. Nah, manuk apa gue? Cecak rowo. Kemudian hasil pertambangan ada hasil peternakan Pak Gatot gue. Pertanian, kita menggunakan pertanian. Nah, pertanian ya, kemudian jasa. Ada ringkas Bapak Ibu, ringkas itu harta temuan, harta karun. Oh harta Harta penemuan. karun. Nah, ini tabel zakat ini antara lain Bapak Ibu. Nah nih, bentar Pak, kita zoom. Emas 96 gram. Ih, Nah, ada yang menentukan 90 ya, ada yang 83 ya. nah Itu mungkin ini. dalam rangka kehati-hatian Bapak Ibu. Oke, kalau yang 80 itu kan dalam rangka kehati-hatian. Ya, ini 96 gram Bapak Ibu. Kira-kiranya emasnya kira semua di penggali DPR. Nah, kadar zakatnya ini 2,5%. Kemudian pertanyaan Pak Gatot itu nisabnya itu 653 kilo Pak. Kita panen. Setiap panen. Setiap panen. Nah, Zakatnya 10. hanya kadarnya ini. Nah, misalnya pertaniannya itu dengan biaya tanpa biaya 10%. Karena tak ada hujan kan seperti itu kan. Nah, Biaya. oh ini 5% gitu nih. Itu 55. biaya. Aku orang itu orang kuwi Pak, orang itu perairan, orang itu ngomong yang di bulan. Ya mau kan jangan bisa tahu sendiri. Jadi pertanyaan saya itu selama ini airnya menggunakan dari mana ya? Kalau misalnya dengan caranya dot mampu pompa itu kan berarti dengan biaya pakai solar. Itu 55 itu apa Pak? Itu 5% Bapak Ibu orang lain kilo pakai yang kilo. Kayaknya sepertinya ya Pak ya. Iya. Sekarang cek. Pak, ya setiap panen ya. Yang orang gue sawahnya. Lah itu Pak kalau Pak anu sawah tahunan maro gimana itu? Iya, sawah tahunan juga sama kan ketika panen. Oh. Iya, harus supir aja orang di sekolah. Kan sawah tahunan sendiri ya Pak. nggih, tetap saja. Supirnya orang senang satu supir itu. Yang memanfaatkan yang kita, ya dikeluarkan zakatnya dulu karena bukan sama yang punya. Oh baru. gitu ya iya. Aduh, ini ternyata panennya 1 ton Pak, priwe ya di Nah. zakatnya pola. Kalau rusak, ini wis ya wis Iya iya iya. yang punya. Kalau misalnya iya dikeluarkan Iya, dulu. lah. Baru Jadi riseton, padahal riseton. Kan itu tahun tidak. Kudune berarti harusnya. Kalau tambah sakit. Iya, harusnya dikeluarkan dulu, terus baru dijual. Atau Berarti- dijual ya nggak apa-apa nanti. Apa kan ada ketentuannya ini persentasenya, oleh duit pira persennya. berarti kayak gini Pak Tri. Kalau setiap kali panen itu kan ada truk ya dan biasanya kan ada yang mau ngangkut ya. Kudune nang truk ya ditulis muatannya sekarang berapa ton itu jadi langsung dihitung itu loh zakatnya. Iya, itu kalau yang mau hati-hati. Tapi kan mungkin rata-rata orang sekarang kan jarang yang memberikan seperti itu, gitu. Oh iya iya. Artinya ya wis panen ya gak balik gitu ya. Nah, zakat itu panen itu diberikan ke siapa? Ya nanti ada itunya Pak, ada mustahiknya. Ya. Oh. Nanti di bagian belakang itu ada mustahik. Kita akan ngisi list. Iya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ada ringkas. Nah, ini tidak ada batas. Pokoknya saat menemukan ya 20%. Misalnya Pak Rasino nemu duit
kira Pak 1 miliar gitu ya. Oh. Wow, ya wis orang nasi ngakoni ya udah dikeluarkan zakatnya 20%, berarti 200 juta. Oke. Oke ya. Nah ini Bapak Ibu contoh untuk kasus nih. Bu Dina merupakan orang yang cukup berada di desanya. Dia mempunyai banyak simpanan harta berharga berupa emas. Nah, jika dihitung total ada 200 gram emas yang dipunyainya. Berarti sudah bisa ya. Bu Dina ya, wong nyong. Oh, berarti anak Mas Rasino. Iya. Oh pinggir kali Pak. Tuh bae. Rasiono. Desi beras Mas akeh. Iya. Dan emas itu sudah dimilikinya sejak setahun yang lalu. Nah, berarti sudah haul. Ya. Sebagai seorang muslim yang taat, dia tahu kewajibannya untuk selalu menunaikan zakat setiap tahunnya, apalagi pada saat bulan Ramadan. Pertanyaannya, berapa jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Nah ini caranya Bu Bibi kayak anak diketahui, ditanyakan, terus jawab. Nah, iya. Penyelesaian. Cara mengerjakan nih. Iya, jumlah emasnya Bu Dina 200 gram. Nah, kadar zakatnya berarti tadi berapa Bapak Ibu Mas? Enggak sampai berapa ini sih jenisnya? Hah? Enggak pada. Oh, itu ya. Oke, perlu ditutupi ya. Enggak langsung aja ini. Kalau salah. Iya. 200 Ya, yang gram. ditanyakan jumlah emas yang wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, jawab. Nah, berarti 200 gram kali 2,5%, 5 gram. Nah, sekarang bagi emas 5 gram kan susah gitu Bapak Ibu ya. Iya. Nah, caranya kemudian Uang kan. ya didadikan duit. Misalnya harga emas takut paling toko 200 gram, berarti ya tinggal 5 kali 800, berarti 4 juta rupiah. Ini nanti yang ditasarufkan kepada para mustahiknya. Oke. Bulannya mau pada tuku emas. Nah ini Pak Gatot, mustahik zakat Pak. Nah yang pertama sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina wal mu'allafatu baina qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil. Nah, itu ada 8 golongan Pak yang disebut dengan mustahik zakat atau 8 jalur asnaf ya. Ada nomor 1 ini fakir. Ini prioritas nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk zakat ini prioritasnya ya fakir, nomor 1 fakir, yang kedua miskin, ya, baru ke bawah. Oke. Ini prioritas dulu. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, benda, pokoknya yang berjegur, orang apa-apa, orang dia apa namanya fakir ya. Malah itu tanpa bantuan. Kalau zaman sekarang fakir kayaknya enggak ada gitu. Yang kedua miskin, lah ini golongan yang paling sering dijumpai ya. Miskin itu punya pekerjaan, ada harta benda, tapi hartanya tidak mencatus. Nah, itu kan min, termasuk nyong ya, jadi miskin jadi. Tapi nyong karena piapi. Tadinya gajinya 4 juta, gantong sebulannya 5 juta, kan min. Ya lah kita usul aja Pak. Belum punya utang. Iya. Oh, baik. Oke. Kemudian amil Bapak Ibu. Nah, beramilnya sugi bro ya Pak. Ngapa orang kira? Ayo ambil bayar dari hati aku. Oh iya. Tapi amil memang berhak Bapak Ibu. Kalau misalnya dikasih, diterima, dimanfaatkan nggak masalah, karena memang menjadi haknya. Tapi kalau misalnya diterima kemudian diberikan kepada yang lebih membutuhkan, itu lebih baik. Akhirnya dari beras, oh itu gampang masak, lebih butuh. Orang tak pengen nih. Ah iya ya. Itu memang ada haknya di situ Bapak Ibu ya. Jadi meskipun orang itu kaya, orang itu mampu, tapi karena dia sebagai amil, dia berhak menerima. Ya. Kemudian mu'alaf, nah mu'alaf ini orang yang lemah imannya, ya. Orang yang masih lemah imannya ini untuk penyemangat lah biar tidak goyah lah imannya. Kemudian rikob itu budak hamba sahaya ya, yang dimerdekakan, ini juga nggak ada lagi. Horim. Kemudian horim lah ini, horim nih. Kebanyakan kita itu horim Bapak Ibu. Iya. Orang yang berhutang, hutangnya akeh. Jelas. Sangat tahu maning mengajukan ya, mari Basnas kita
kita mengajukan saja, ini termasuk gorib Pak, yang harus dibarisakan. Jadi Boleh dikasih, minta pun boleh. Jadi Nanti misalnya dimasukkan- musafir boleh ya Pak. Ya, musafir lah. Kalau dari Purwokerto ke sini masuk musafir nggak Pak? musafir jalan-jalan ya. ya misalnya dari 60 kilo. Iya, Iya. musafir loh, yang mulia akeh banget ya. Miskin oleh gorib oleh fisabilillah musafir. Wafat alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, materinya habis. Oh, yang terakhir hikmah zakat. Nah, ini membersihkan jiwa dan harta ya. Jadi masih jadi kumbai tak Bapak Ibu, tapi dikeluarkan Nah, saya zakat. malah sudah habis sudah dibersihkan gimana Pak? Yang rusak zakat atau sentong. Yang kedua menunjukkan kepedulian sosial. Ini jelas terang benderang Pak Bapak Ibu. Terus ada membantu meringankan beban sesama. Ada lagi menciptakan keseimbangan sosial, menambah keberkahan harta, dan yang penting adalah menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zakat itu merupakan kewajiban kita yang mampu ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, pas setengah jam rampung. Sesi Mohon ta- maaf tidak ada sesi tanya jawab ya. Ih, biar ini mau tidak tanya. memperlama. Nanti pulang jam berapa Pak? Gimana? Pulangnya? Ya pulangnya nanti saya jam setengah 10. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa profesi masih Iya Pak. Syirik. Setengah jam ramu.